Halo, halo, Bung Rocky. Wah, hari ini kelihatannya baru selesai olahraga nih, seger banget ini ya, udaranya sejuk begitu ya, di belakang ya. Ini masih ingat saya nih, habis lari. Habis teringat ya lari-lari segar ya, memang enak. Bukan lari dari kenyataan ya, kalau ada yang lari dari kenyataan, nggak mesti ngumpet dengan alasan liburan. Iya, iya. Ini kelihatannya makin confirm ya Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan oleh para pembantunya, karena pembantunya udah sibuk kampanye ke sana sini ya. Pak Prabowo melanjutkan safari kampanyenya sekarang ke mana, ketemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Jadi kemarin dilewatin saja karena rupanya penting sekali, memang harus ketemu Bu Mega sebelum ketemu yang lain-lain. Terus Ganjar juga terus melakukan safari-safarinya, salah satunya ke makam Pangeran Diponegoro kan di Makassar. Dan kemudian Erick Thohir nih yang keren nih. Jadi ketua panitia pelaksana Harlah Nahdlatul Ulama. Oh, saya baru ingat apa hubungannya. Oh, dia anggota Banser rupanya. Jadi dia ditunjuk untuk jadi ketua panitia hari lahir NU. Ini saya kira sebenarnya kita bisa membacanya dengan terang benderang apa semua di balik manuver-manuver atau bukan manuver lah, safari-safari politik yang mereka lakukan ini ya, Bung Rocky. Ya, ini soal jumlah sebetulnya, karena jumlah suara Muslim itu sangat signifikan, ya, karena itu mesti dibujuk. Karena peristiwa kemarin di dalam pemilu yang lalu kan kita tahu bahwa karena pembelahan politik masih berlanjut sekarang, lalu orang cari sinyal awal siapa sebetulnya yang bakal jadi captive market gitu. Nah, kalau Erick Thohir jelas itu dari awal dia investasi ke NU tuh, dan itu langsung diangkat sebagai ketua hari lahir tuh. Tapi oke, itu manuver yang ya standar aja sebetulnya. Kan kita nggak dengar ada orang manuver ke kampus, mendatangi BEM untuk adu gagasan. Kan itu lebih penting sebetulnya kan. Jadi buat apa itu manuver untuk cari elektabilitas kalau etikabilitas dan intelektualitas nggak dia peroleh itu. Nah, ini soalnya nih, kita berupaya untuk membodohi masyarakat dengan demagogi. Oh, udah ketemu bayangan Sultan Pangeran Diponegoro, maka dapat wangsit di situ kan, macam-macam kan sinyalnya kan. Jadi bagi kita masyarakat Indonesia yang makin lama makin rasional menganggap bahwa ini manuver-manuver yang ya betul-betul kampungan gitu. Jadi ngapain minta restu segala macam? Ya tunjukkan bahwa Anda punya otak, Anda punya wawasan, Anda anti korupsi, Anda anti threshold 20%, kan itu yang mau dihitung orang kan. Jadi buat apa masing-masing orang itu nyari elektabilitas kalau di ujung pada akhirnya 20% threshold itu akan mengarahkan kembali bangsa Indonesia dalam perpecahan itu. Dan artinya 20% itu adalah andalan oligarki itu. Jadi ini semua kalau dia nggak mau tempuh 0% threshold itu artinya ini permainan oligarki aja. Jadi semua pasang taruhan sebetulnya di dalam wilayah kebudayaan, sementara wilayah intelektualitas dan wilayah etikabilitas itu nggak diasuh. Ini jadinya tuh. Nah, apalagi kalau kita lihat misalnya Ganjar datang ke Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu kadron, biangnya kadron. Iya. Oh, dia pakai bajunya baju Arab itu yang dianggap sebagai baju Arab tradisi Arab, hal-hal semacam ini. Masa cebong minta restu pada kadron kan ajaib kan. Kalau kita teruskan tafsir itu kan kita mesti teruskan tafsirnya. Tuh ngapain ke situ tuh? Nah, Pangeran Diponegoro adalah pemimpin Muslim, jelas bajunya begitu, tapi dia juga anti ketidakadilan itu. Walaupun orang sering anggap bahwa itu karena tanahnya diambil oleh Belanda, tapi tanah-tanah Pangeran Diponegoro itu juga diolah oleh rakyat. Sementara Ganjar, tanah rakyat itu diambil alih, diwadas, kan bertentangan kan konsepnya tuh. Dan Pangeran Diponegoro diasingkan, bukan mengasingkan diri tapi diasingkan. Dan mudah-mudahan juga mereka yang datang ke Pangeran Diponegoro juga diasingkan oleh Diponegoro tuh, karena etikanya nggak sama tuh. Pengikut Pangeran Diponegoro itu dikubur di kampung saya tuh, di Tondano. Di Tondano itu Danau Tondano di Minahasa ada kampung Jawa tuh. Itu adalah Islam dan mereka baik-baik aja, bagus-bagus aja persaudaraannya tuh. Pangeran-pangeran, panglima-panglima perang Pangeran Diponegoro tuh, Sentot, Alibasa segala macam tuh. Jadi kira-kira ini pesan kita, kalau mau konsisten lakukan sesuatu berdasarkan kemampuan sendiri. Bukan nyari wangsit di tempat-tempat yang sebetulnya bertentangan dengan asas-asas demokrasi.
Iya, iya. Saya ingat ini kalau Tondano ini dulu ada anggota P3 namanya Ali Hardi Kiai Demak. Ini rupanya keturunan Kiai Demak dari pengikut Pangeran Diponegoro yang diasingkan Ya, ke kampung halaman Anda ya ya. sih. Iya. Tanah lahir saya tuh. Iya. Oke. Saya juga jadi penasaran memang. Saya buka-buka Pangeran Diponegoro itu dalam 2 lukisan setidaknya ya. Satu lukisan Nicholas Peyneman ini Belanda yang membuat judul Penyerahan Diponegoro itu pakai bajunya jubah juga, dan kemudian Raden Saleh membuat tulisan kontra ya yang menyatakan penangkapan Diponegoro dengan Polres, tapi semua sama menggunakan pakaian jubah semua. Jadi benar kalau Anda menyebut tadi kadrun, ada cebong minta harus ke kadrun. Tetapi poinnya bukan itu sebenarnya. Poinnya menurut saya adalah mengapa kemudian selalu bahwa dalam setiap kali pilpres umat Islam itu menjadi sasaran untuk dukungan. Tetapi ketika kemudian mereka terpilih, umat Islam ini kemudian dianggap menjadi faktor penghambat, faktor penantang dari penguasa. Dan yang saya kadang-kadang heran kenapa sering sekali juga yang disebut politik aliran itu selalu Islam, padahal mereka sendiri kemudian juga mencari dukungan kepada umat Islam. Ya, kalau kita baca ulang deskripsi dari Herb Feit itu yang bikin teori tentang politik aliran, sebetulnya itu udah lama nggak ada tuh aliran itu. Karena kita ingin agar supaya apa yang pernah terjadi tahun 50-an itu berubah sehingga kita masuk di dalam politik yang sifatnya cross loyalties gitu, cross cutting loyalties. Jadi nggak perlu lagi misalnya kalau seseorang itu beragama Islam maka harus pemimpinnya Islam. Nggak harus orang yang beragama Kristen pemimpinnya Kristen. Nggak harus orang yang patriark itu milih sistem kerajaan tuh. Kan kita mau ada semacam saling silang identitas itu supaya hilang namanya politik identitas. Tapi justru negara nggak menginginkan itu karena negara terus memelihara politik identitas dengan cara apa? Dengan cara tadi itu mengeksploitasi seorang Muslim untuk kepentingan elektabilitas, lalu kemudian dijadikan target untuk memelihara stabilitas kan, ditargetkan untuk dipojokkan supaya seolah-olah stabilitas hanya bisa muncul kalau Islam politik itu tidak aktif. Lalu bagaimana Anda sendiri yang menginginkan masyarakat Muslim itu Anda bujuk supaya memilih kok? Jadi terlihat bahwa kita nggak mampu untuk bicara tentang demokrasi dalam bentuknya yang paling ideal gitu, atau mendekati ideal. Nah ini sebetulnya pelajaran mengapa partai-partai politik nggak punya agenda semacam kurikulum etika politik yang dari dulu kita anjurkan. Bikin kurikulum itu supaya berhenti politik identitas. Politik identitasnya bukan identitas. Kalau identitas itu bakal hidup terus kan. Identitas itu adalah bagian antropologi dari manusia. Ada yang merasa nyaman di dalam komunitas Muslim, ada yang merasa nyaman dalam komunitas liberal. Ya biasa aja. Tapi jangan kemudian dijadikan itu sebagai tempat untuk saling tikam menikam karena negara ingin tampil seolah-olah penyelesai masalah itu. Kan ini soalnya, sehingga saya ingin supaya masyarakat kita paham bahwa demokrasi itu menghidupkan ruang kosong untuk perdebatan sebetulnya, bukan diisi dengan hal-hal yang udah final tuh. Nah, yang sudah final itu diperdebatkan tuh. Doktrin agama sudah final, pasti sudah final. Tapi dalam soal politik pasti dia tidak final. Karena misalnya kita kan kita nggak mungkin mengganti kepercayaan kita kan, nggak mungkin kita mengganti Tuhan setiap 5 tahun. Tapi presiden bisa diganti setiap 5 tahun, bahkan bisa diturunkan. Presiden itu bukan bapak itu juga tidak kita pilih tuh, diberikan oleh Tuhan ayah ibu saya. Tapi kemudian orang anggap bahwa presiden itu bapak dari mana? Bapak itu bisa diganti, bapak bisa dicaci maki, kan nggak bisa kan? Kita sebut bapak presiden itu dalam upaya untuk basa-basi sosial, tapi dia bukan bapak. Dia makhluk yang diganti setiap 5 tahun karena dia pasti berbuat salah tuh. Jadi hal-hal fundamental begini dalam ajaran demokrasi itu yang mesti diajarkan supaya orang nggak jadi feodal, fanatik pada seseorang tuh. Lalu orangnya bisa diganti kok. Jadi soal-soal semacam itu yang saya kira lebih penting daripada tadi kasak kusuk nyari dukungan politik, tapi sebetulnya ide politiknya nggak ada pada pemimpin-pemimpin yang lagi safari hari-hari ini. Iya. Dan kita sebenarnya gampang sekali membacanya ya, bahwa meskipun mereka menyatakan bahwa oh ini bukan safari politik, ini hanya silaturahmi biasa. Ya kita rasanya kita bisa cuma ketawa saja, dan itu kan mudah sekali membacanya ya. Ya, bayangkan Erick Thohir dengan semangat partisan langsung minta
restu karena dia jadi ketua hari lahir NU tuh. Artinya apa? Artinya ada anggaran di situ. Orang pasti minta Erick Thohir kan Erick Thohir duitnya banyak kan. Kan dia nggak mungkin minta Hersbeno Arif walaupun Hersbeno adalah pengerti tentang asal usul NU. Tapi terlihat bahwa ini sebetulnya peras memeras yang agak lembut atau soft sogokan. Sebut aja ini semacam politik yang sinyalnya jelas adalah uang kan. Padahal kita ingin supaya politik itu berhenti dengan money politics. Erick Thohir jadi ketua Harla NU itu juga sebetulnya crypto money politics sebetulnya atau pseudo money politics. Kan itu yang terbaca. Demikian juga Pak Prabowo pasti pesantren-pesantren akhirnya membuka diri. Nah sekarang Ganjar juga begitu. Ganjar kayak nggak ada ide kan untuk mengaktifkan pikirannya. Coba berhadapan dengan LSM yang sedang membela Wadas, lalu kita debat soal pembangunan, lalu kita periksa kenapa Ganjar ingin menggusur Wadas sementara kemiskinan di Jawa Tengah itu jauh lebih parah daripada yang dia bayangkan kan, karena masyarakat Jawa Tengah itu udah miskin, jadi bukannya diasuh masyarakat Jawa Tengah supaya pendapatannya ini masih malah digusur kan konsekuensinya kehilangan pekerjaan tuh. Tapi nanti ada iming-iming kan sebagian orang udah mau terima ganti rugi itu mah PR-nya gubernur seolah-olah itu adalah bagian dari keadilan padahal menggusur penduduk itu adalah ketidakadilan. Jadi hal semacam ini yang mestinya diadu di wilayah perdebatan bukan dalam wilayah restu-merestu itu. Ya, nah Bung Rocky di luar itu tadi dengan aktifnya para pembantu presiden kesana sini dan sebenarnya kan mereka juga sudah ditanya oleh Pak Jokowi katanya kan dan mereka akan confirm akan maju dari Pilpres 2024 gitu. Ini kan semakin nyata bahwa Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan. Meskipun saya mendengar ini baru rumor politik katanya Rabu nanti. Nah orang selalu mengkaitkan Rabu itu akan ada reshuffle kabinet. Tapi saya kok tidak begitu meyakini gitu. Kalau toh tetap dilakukan reshuffle, apa urgensinya reshuffle dalam situasi semacam ini? Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau masuk dalam kabinet dalam situasi semacam ini? Ya ada anggaran habis, tapi masih berupaya untuk bikin jor-joran proyek-proyek mercusuar. Sebetulnya benefit dari ekspor komoditas ada, tapi nggak mau dipakai untuk subsidi rakyat, energi. Jadi sebetulnya yang bangkrut ini adalah cara berpikir istana. Nah, cara berpikir yang bangkrut nggak bisa diatasi dengan reshuffle. Kan yang mesti di reshuffle cara berpikirnya kan tentang keadilan, tentang hak rakyat untuk memperoleh tanah, hak rakyat untuk memperoleh air bersih, hak rakyat untuk dapat kebutuhan pokok yang murah. Kan itu semua soalnya. Kan kalau kita lagi cemas sekarang bahwa harga bahan pangan dunia itu akan melejat karena soal konsolidasi dolar, soal perang segala macam. Kan itu lebih baik kita bicarakan bukan dengan reshuffle. Yang di reshuffle juga dikirim oleh partai yang sama pasti kan, yang juga punya problem di dalam kemampuan untuk melihat masalah ini. Jadi sekali lagi soal-soal kecil semacam itu yang dangkal itu membuat orang melihat kok kayak nggak ada inovasi, nggak ada teknik untuk menyelamatkan bangsa ini. Ya Pak Jokowi pasti bilang ya menteri yang nggak bermutu saya reshuffle. Artinya kalau 10 kali reshuffle masih nggak bermutu, yang nggak bermutu bukan menterinya, presidennya nggak bermutu. Oke, tapi kita pasti sudah bisa pastikan bahwa beberapa hari ke depan ini bukan hanya hari-hari ke depan sampai bulan-bulan ke depan fenomena semacam ini silaturahmi politik ini akan semakin marak gitu. Dan sebenarnya kita mendorong kalau silaturahminya itu dengan niatan tulus gitu mengatasi perpecahan di antara anak bangsa ini fine dan kita dorong penuh. Tapi kalau cuman kepentingan 5 tahun sekali, ya saya kira mesti kita ingatkan publik belajarlah dari pengalaman. Ya, saya tahu bahwa gerakan mahasiswa, gerakan buruh juga akan safari ke tokoh-tokoh politik untuk memperluas wilayah oposisi itu. Dan safari di dalam bentuk demonstrasi pasti terjadi itu. Jadi sekali lagi, ya ini ada 2 lapis. Lapis formal seolah-olah politik bisa diselesaikan dengan safari, tapi ada basis informal yang menuntut keadilan yang lebih radikal atau pemenuhan keadilan yang lebih radikal. Dan itu adalah pekerjaan mahasiswa dan pekerjaan masyarakat sipil dan pekerjaan buruh. Jadi akan kita lihat seminggu ke depan akan ada 2 headline. Headline dari gerakan mahasiswa, Yunto buruh dan masyarakat sipil versus
gerakan safari yang tadi masih berlanjut terus sampai Lebaran berikutnya lagi. Ya, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Iya, selamat berakhir pekan. Ya. Jangan lupa 0 adalah target demokrasi radikal. Yes, oke, terima kasih. Yep.